Hey, up next pemirsa dari Hollywood Land, ini adalah berita-berita hangat ya dari kisah-kisah selebriti. Nah, yang satu ini berita dari self-proclaimed celebrity konglomerat Donald Trump yang mencalonkan diri jadi presiden Amerika. Nah, pemirsa, masalahnya bukan masalah dia mencalonkan diri ya. Ini stasiun televisi NBC, ini semua pasti tahu ya, stasiun televisi besar ini memutuskan hubungan dengan Donald Trump gara-gara ia baru saja mengeluarkan komentar yang rasis mengenai imigran. Waduh. Bad move. Vina Muptadi, has this one. Hey pemirsa, selama bulan Ramadan selain puasa kita kan harus menjaga pandangan termasuk juga ucapan ya. Tapi ini Donald Trump sepertinya kurang bisa menjaga mulut. Gara-gara komentarnya yang pedas soal imigran asal Meksiko, Donald Trump diputus hubungan sama stasiun televisi NBC. Biasanya Donald Trump yang mengucapkan, "Kamu dipecat," tapi sekarang dia yang dipecat. Dilaporkan bahwa stasiun televisi NBC memutuskan hubungan dengan bakal calon presiden Amerika ini setelah ia mengucapkan sesuatu yang kontroversial mengenai Meksiko. Donald Trump dicap rasis setelah ia mengatakan bahwa Meksiko bukan mengirimkan orang-orang terbaiknya, melainkan orang-orang bermasalah. Meksiko mengirim narkoba, penjahat, pemerkosa, walaupun beberapa mungkin ada juga orang baiknya. Respek dan harga diri adalah nilai-nilai yang dijunjung stasiun NBC dan mereka sangat tidak setuju dengan pernyataan Trump yang merendahkan imigran, terutama imigran dari Meksiko. NBC pun menyudahi hubungan bisnis mereka dengan Donald Trump. Ia tampaknya tak terganggu dengan kejadian ini. Sayang aja sih, baru mulai nyalon jadi presiden sudah bikin masalah. Gimana sih katanya mau jadi presiden tapi kok rasis gitu pemirsa? Udah deh kita sekarang ngelihat yang fun-fun aja. Kita ajak pemirsa ke Disneyland ketemu sama Katie Holmes yang ngajak putrinya Suri naik roller coaster. Woo! Nggak ada yang ngalahin serunya Disneyland. Demikian keterangan foto Katie Holmes di Instagram. Setuju, namanya juga the happiest place on earth. Kami mendapati Katie Holmes dan putrinya Suri bersenang-senang di Disneyland. Mengenakan celana pendek jeans dan atasan putih yang cantik, Katie tampak siap menaiki semua wahana yang seru-seru. Tapi dia kelihatan serius saat turun dari wahana dan berjalan-jalan berkeliling. Maklumlah, Disneyland memang asik, tapi sesudahnya pasti capek. Penyanyi Avril Lavigne cerita banyak soal penyakit Lyme yang baru saja dideritanya, termasuk juga proses penyembuhannya dari penyakit bakterial yang jarang terjadi tersebut. Untuk pertama kalinya, Avril Lavigne berbicara tentang perjuangannya melawan penyakit Lyme. Avril terserang penyakit ini tahun 2013. Kemajuannya sudah sangat baik dan ia bersyukur karena tahu akan pulih 100%. Tapi penyakit Lyme memang bukan penyakit ringan. Lihat saja obat-obatan yang harus diminumnya yang dia posting di Instagram. Ia sudah menjalani perawatan ini selama 6 bulan dan masih terus berlangsung hingga 1 tahun. Penyakit Lyme Avril disebabkan oleh gigitan sejenis kutu yang membuatnya lemah luar biasa dan harus terbaring di tempat tidur untuk jangka waktu lama. Ia mengatakan bahwa ia butuh 8 bulan untuk mendapatkan dokter yang tepat yang bisa memberinya perawatan yang dibutuhkan. Get well soon, Avril. Pemirsa, kita semua tahu kalau aktris Amanda Seyfried cantik dan menarik. Tapi apakah dia sudah cantik dari dulu? Ayo kita lihat foto-foto jadulnya berikut ini. Amanda Seyfried berperan dalam film komedi Ted 2. Tapi dalam TBT kali ini alias Throwback Thursday, sepertinya bintang berusia 29 ini bisa minta teddy bear-nya sendiri dari Sinterklas. Wah, foto ini kelihatannya jadul abis ya. Dan bajunya memang terkesan begitu pedesaan. Tetapi semua itu berubah setelah ia dewasa. Ini dia waktu SMA dan mengikuti banyak kegiatan. Ikutan klub buku tahunan, klub dansa, dan bermain tenis. Wah, foto-fotonya bagus-bagus banget ya. Tampaknya ia adalah gadis yang populer. Dan mudah-mudahan ia masih berhubungan dengan teman-temannya ini. Tetap loh, ia menempati posisi sentral. Ya, sepertinya Lindsay ingin membuka lembaran baru di tempat yang baru, di negara yang baru. Kalau gitu selamat ya Lindsay Lohan. Sama dong seperti kita di Indonesia yang lebaran dengan memulai lembaran baru. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Vina Muptadi. Sampai jumpa.
Lindsay Lohan kepengen jadi orang Inggris? Bintang film Mean Girls ini memang pindah ke Inggris tahun lalu dan sepertinya ia kepengen banget menjadikan London sebagai rumah permanennya. Sampai-sampai ia kepingin jadi warga negara Inggris juga. Kalau Inggrisnya mau menerima sih, canda Lindsay. Tampaknya ia menikmati sekali berada di sana. Ia terlibat dalam pertunjukan teater, bahkan mengatakan bahwa Inggris telah mengubah dirinya. Ia memang baru saja menyelesaikan hukumannya berupa layanan masyarakat. Tahun 2012, ia memang ditangkap polisi akibat menyetir secara ugal-ugalan. Belum lagi kasus narkoba, di mana ia harus masuk rehab dan dijatuhi hukuman tahanan rumah. Tapi pembebasan bersyaratnya sudah selesai dan ia bisa memulai hidup yang baru. Untungnya lagi, kalau cuma pindah ke London, dia nggak perlu belajar bahasa. Ya, sepertinya Lindsay ingin membuka lembaran baru di tempat yang baru, di negara yang baru. Kalau gitu selamat ya Lindsay Lohan, sama dong seperti kita di Indonesia yang lebaran dengan memulai lembaran baru. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya Vina Muptadi, sampai jumpa. Coba ya pemirsa, gimana sih Lindsay Lohan jadi pengen warga negara Inggris? Kayaknya dia nggak betah banget jadi Amerika gitu ya. Kasihan juga kali ditahan terus di Amerika. Jadi mendingan nggak apa-apa dia pindah ke Inggris, kita kasih ke Inggris itu masalah-masalah di Amerika biar kita nggak kebanyakan masalah. Dapat gelar nggak di sana? Nggak tahu, mungkin Royal Lady. Iya. Oke pemirsa, masih banyak liputan kami yang lain setelah yang